아니랬지. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Oke, sebelumnya mudah-mudahan yang nonton channel Mamang masih dikasih kesehatan jasmani dan rohani oleh Yang Maha Kuasa, dan juga diberi ketebalan dompet sesuai keinginan kalian. Amin. Ya, langsung aja kali ini Mamang akan kembali membahas alur cerita film berjudul The Witch Subversion yang rilis di tahun 2018. Bercerita tentang sebuah penelitian rekayasa otak yang mengorbankan para bocah untuk dijadikan pembunuh terbaik. Tapi, salah satu bocah dari lab penelitian itu berhasil kabur dan mengalami hilang ingatan. Buat kalian yang belum pernah nonton, wajib nonton film ini aslinya cuy. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Awal film dimulai dengan tampilan sebuah lab penelitian yang penuh dengan pembantaian dengan darah berceceran di mana-mana. Di luar bangunan itu sendiri, para penjaga mulai mencari dua orang bocah yang berhasil kabur dari dalam sana. Lab penelitian itu ternyata sejenis tempat penelitian khusus melatih para bocah berkemampuan khusus yang dipimpin seorang wanita bernama Dr. Baek. Dengan bantuan dari salah satu anak buahnya yang bernama Choi, mereka di sini berhasil menangkap salah satu bocah laki-laki yang kabur, namun bocah yang satunya berhasil lolos. Dr. Baek pun menyuruh Choi untuk menggunakan otaknya agar bisa menangkap bocah yang satunya. Bocah perempuan itu sendiri ternyata berhasil sampai ke sebuah pemukiman warga dan diselamatkan oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Meski mereka sangat senang atas kehadiran bocah tersebut, dokter desa di sini mengatakan jika anak itu akan kehilangan ingatannya saat tersadar nanti. Bocah itu bernama Jayon. 기억이 올란가 어쩔란가 모르겠네. 10 tahun kemudian, Jayon tumbuh menjadi gadis desa dan seringkali membantu ayah angkatnya yang seorang peternak sapi. Ayah angkatnya yang sakit-sakitan membuat Jayon harus membantunya ngehutang parab sapi ke salah satu toko milik Pak Udin. Setelah Jayon pergi, seorang polisi bernama Jang kemudian mendatangi toko tersebut. Polisi ini mengatakan kepada si pemilik toko bahwa dirinya khawatir melihat Jayon menyetir mobil. 내려서 커피나 한잔 하고 가요? 커피? Setibanya di rumah, ayahnya yang khawatir sempat memarahi Jayon. Setelahnya Jayon pun menemui ibu angkatnya yang kini mulai sulit untuk makan dan juga mulai sakit-sakitan. Ibu angkat Jayon di sini ternyata mengidap penyakit pikun atau yang dikenal dengan Alzheimer dan sering lupa jika dirinya sudah makan ataukah belum. Jayon pun memutuskan untuk memasak makan malam kesukaan sang ibu. Jayon sendiri sering mengalami sakit kepala tiba-tiba dan mengira kalau itu adalah turunan dari ibu kandungnya. Saat makan malam, sang ayah di sini mengatakan kepada Jayon untuk menjual beberapa ekor sapi untuk biaya hidup mereka, sekaligus untuk membayar hutang yang menumpuk di toko Pak Udin. Jayon yang merupakan siswi di salah satu SMA memiliki seorang sahabat bernama Myung Hee, yang mana ia adalah anak dari polisi Jang. Myung Hee di sini sempat mengatakan bahwa ayahnya sempat melihat Jayon membawa mobil dan memperingatkannya untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Mereka pun kemudian menaiki sebuah bis jemputan untuk menuju ke sekolah. Di dalam bis tersebut, Myung Hee memperlihatkan sebuah acara pencarian bakat yang sedang hits dan menyuruh Jayon untuk ikut dalam acara tersebut. Demi membantu ayahnya mendapatkan cuan tambahan, Jayon pun setuju untuk ikut dalam audisi tersebut. Karena suaranya yang sangat bagus, Jayon pun mencoba untuk bernyanyi dan berhasil lolos pada tahap pertama audisi. 역시 그냥 마술 같은 건데. 괜찮아. Saat acara itu, Jayon ternyata menunjukkan sebuah kemampuan yang lain di mana ia bisa menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Dan tiba-tiba suara telepon pun berdering, namun setelah diangkat tak ada orang yang menjawab telepon tersebut. Si ibu pun menjadi khawatir akan kondisi dari putrinya itu setelah melihat tayangan TV barusan. Sang ibu khawatir jika putri angkatnya itu akan pergi meninggalkan dirinya dan sang suami. 짧으면 한 달. 빨리 친부모님 찾아서 골수이식.
Esok harinya sepulang dari sekolah, Jayon bersama dengan Myung-hee berencana untuk ikut pada audisi tahap selanjutnya. Menaiki sebuah kereta api tut-tut-tut, Myung-hee yang berencana menjadi manajer Jayon pun tak lupa membawakannya bekal untuk makan selama di perjalanan. Tiba-tiba, pria yang duduk tepat di depan mereka, kita sebut saja Yono, mengatakan jika dirinya mengenal Jayon. Yono bahkan mengetahui julukan nona penyihir yang kini disandang oleh Jayon. Namun sayangnya Jayon sama sekali tidak mengenal pria tersebut. 아저씨 뭐 하시는 거예요 지금? 미쳤어요? 미친 새끼 아니야 저거? 씨발 남의 얘기랑 처먹을 때부터 마음에 안 들어. Kesal atas kejadian barusan, Yono terlibat adu mulut dengan salah satu penumpang di kereta tersebut. Meski bertubuh lebih besar, Yono mampu membunuh pria itu dengan sangat mudah. 어이 덩어리 나 잡았나 지금? Tiba di tempat audisi, Jayon pun segera menuju ruang audisi. Ia kembali mulai bernyanyi dengan diikuti gerakan aneh dari sahabatnya Myung-hee dari tempat penonton. Acara yang disiarkan secara nasional itu ikut disaksikan oleh Dokter Baek dan Choi dari tempat mereka. Jayon kembali berhasil lolos ke tahap selanjutnya dan ia bahkan ditawari untuk membuat acara khusus oleh sang produser. Sesaat sebelum dirinya pulang, sakit kepalanya kembali kumat yang membuatnya terpaksa harus menenangkan diri di dalam toilet. Keluar dari gedung itu, mereka didatangi oleh segerombolan orang pria yang mengaku dari sebuah perusahaan rekaman dan salah satu dari mereka mengajak Jayon untuk berbincang di dalam mobil. Merasa ada yang aneh, Myung-hee pun langsung menaiki sebuah taksi yang kebetulan melintas di depan mereka. 야 얼른 택시 잡아줘. Di halte bis, Myung-hee sempat menelpon sang ayah agar menjemput mereka karena bis yang mereka tunggu tak kunjung juga datang. Di saat bersamaan, Yono kembali muncul dan menyuruh Jayon agar segera pulang. Ia juga sempat mengancam untuk membunuh kedua orang tua angkat Jayon jika tak segera pulang. Jayon yang panik pun segera menuju rumahnya dan menyuruh kepada Myung-hee agar menyuruh ayahnya untuk segera pergi ke rumahnya. 빨리 서두르라고 야, 너 아저씨한테 빨리 우리 집도 가보시라고 해. 부선 선생님 농장으로 좀 가게 해. Setibanya di kediaman Jayon, polisi Jang mendapati mobil Yono sedang ngetem di depan sana. Ia bersama rekannya kemudian bertanya kepada wanita bernama Ichi, rekan dari Yono, untuk mengeluarkan identitas mereka. Tak lama berselang, Jayon dan Myung-hee pun tiba, namun mereka hanya mendapati mobil dari Jang di sana. Sempat merasa khawatir, orang tuanya ternyata masih hidup bersama dengan polisi Jang di dalam sana. Setelah puas bermain remi, Jang pun mengajak putrinya untuk pulang. Namun, ia sempat memberitahukan kepada Jayon tentang beberapa orang yang dilihatnya sebelumnya. Di tempat lain, Yono dan rekan-rekannya mendapat perintah untuk membunuh seorang pria bernama Go. Dari yang diceritakan, Go di sini diperintahkan untuk dibunuh karena ia menolak untuk membantu Dokter Baik dalam melakukan penelitian. Bukan hanya membunuh Go, mereka juga di sini bahkan membantai habis keluarganya dan juga supir pribadinya. Akibat dari kematian Go yang dimuat di media, Dokter Baik dipanggil oleh markasnya dan menutup salah satu lab penelitian mereka. Dokter Baik juga memerintahkan kepada Choi untuk berlibur sementara waktu dan akan dipanggil kembali untuk bekerja di markas sepulang dari sana. Namun di sini Choi menolak. Ia mengira bahwa Dokter Baik memiliki rencana rahasia yang akan dilakukan terhadap Jayon. Choi sendiri tadinya berencana untuk membunuh Jayon karena ia khawatir akan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan Dokter Baik memilih untuk kembali meneliti wanita tersebut di markas mereka. Choi kemudian memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada pria bernama Lee. Ia juga melaporkan bahwa markas pusat telah mengutus beberapa orang dari Amerika untuk melakukan tugas dari Dokter Baik. Diketahui alasan dari Choi ingin membunuh Jayon adalah agar ia bisa mengobati tangannya yang terluka. Choi sendiri merupakan salah satu objek penelitian dari Dokter Baik yang tidak sempurna. Dan dengan sel yang dimiliki Jayon sebagai manusia yang memiliki kemampuan berbeda, ia berharap bisa menyembuhkan tangannya. Di kediaman Jayon, penyakit dari sang ibu menjadi semakin parah. Ia bahkan sampai tidak mengenali Jayon yang berada tepat di depannya. Si ibu juga ternyata telah menyadari bahwa Jayon telah menyadari statusnya sebagai anak angkat sejak dirinya masih kecil. Malam harinya, Jayon kembali terbangun akibat sakit kepala yang dirasanya. Dan di waktu bersamaan, beberapa orang pria masuk ke dalam rumahnya dan menodong mereka semua dengan senjata api.
Orang-orang ini ternyata orang suruhan dari Choi yang sangat ingin membunuh Jayon. Meski Jayon mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal mereka semua, namun salah satu dari mereka meyakinkan bahwa Jayon adalah orang yang mereka cari. 진짜 아니에요. Tak lama dari sana, Yono dan rekan yang lain juga tiba di kediaman Jayon. Yono di sini kembali meminta kepada Jayon untuk ikut bersamanya, namun Jayon masih belum mendapatkan ingatannya kembali meski sebagian dari kemampuannya telah kembali ia dapatkan. Yono pun kembali meminta Jayon untuk mencari tahu siapa Jayon yang sebenarnya dengan ikut bersama mereka. Jika Jayon kembali menolak, Yono dan rekannya mengancam akan membantai semua orang yang dikenal Jayon di kota tersebut. 우리도 괜히 일 크게 만들고 싶지 않아. 쟤 어디 좀 이상하지 않아? 너 쟤 언제 공부하는 거 본 적 있어? 연기. 아까 연기 졸라 잘해. 도대체 누구야? 안 궁금해? 따라와. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Jayon kemudian dibawa menuju markas pusat mereka menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut, Yono sempat menunjukkan sebuah berita yang menyatakan bahwa Jayon adalah anak angkat dari kedua orang tuanya saat ini, di mana kedua orang tua angkat Jayon merupakan mantan arsitek dari Amerika yang harus kehilangan anak dan cucu mereka karena sebuah tragedi. Yono juga mengatakan bahwa Jayon telah merencanakan semuanya untuk melarikan diri ke rumah mereka sejak masih di tempat penelitian. Sedangkan Choi yang menyadari bahwa anak buahnya telah tewas, kembali mengumpulkan sekelompok agen khusus untuk menangkap Jayon. Tiba di markas pusat, Jayon segera dibawa ke sebuah ruangan penelitian untuk mengembalikan ingatannya yang hilang beberapa tahun lalu. Dokter baik di sini mengatakan jika amnesia yang dialaminya akibat dari luka yang dialami Jayon saat melakukan pelarian dari markas mereka. Seorang pria yang berada di dalam sana kemudian langsung menyuntik Jayon yang seketika membuat Jayon mengingat masa lalunya. Dokter baik selaku dokter spesialis otak-otak terbaik di dunia mengatakan bahwa ia akan kembali membuat Jayon mengingat masa lalunya apapun caranya. Diceritakan juga bahwa Jayon merupakan salah satu dari objek penelitian mereka yang berhasil dan memiliki semua kelebihan dibanding generasi sebelumnya. Namun markas pusat mereka menjadi takut tidak bisa mengendalikan kekuatan dari Jayon dan yang lainnya, sehingga memutuskan untuk menghabisi mereka. Dari angkatannya hanya Jayonlah yang paling mendekati kata sempurna. Itulah salah satu alasannya Jayon selalu mengalami sakit kepala hebat, yang mana itu adalah hasil rekayasa otak yang telah dilakukan oleh dokter baik. Jika hal itu tidak ditangani secepatnya, otak Jayon akan meledak dan mengeluarkan darah dari semua lubang tubuhnya. 넌 그런 아이로 만들어졌다고. 10년이면 그 뇌가 터지고도 남았을 시간이니. 너 머리 아프지? 최근 동종의 골수를 이식받는 건데. Suntikan kedua kalinya ini membuat sakit kepalanya mendadak berhenti sekaligus membuat kekuatan Jayon menjadi aktif kembali. Namun ternyata perkiraan dari dokter baik adalah sebuah kesalahan. Jayon selama ini ternyata telah menunggu untuk ditemukan demi mencari formula yang bisa menyembuhkan sakit kepalanya itu. Dengan kata lain, dokter baiklah yang terjebak masuk ke dalam permainan Jayon. 쓰더라도 증세는 악화되지 않아. 넌 매달 그 약이 필요하다는 거야. 기대 이상이네. 저 씨발년이를 찾아낸 거지. Jayon kembali berhasil lolos dari serangan gas di ruangan itu. Ia pun mendatangi dokter baik dan langsung menodongnya dengan sebuah senjata. Jayon di sini mengatakan bahwa selama ini tujuan utamanya adalah mencari formula yang dimiliki dokter baik, namun ia kehabisan waktu saat mendengar vonis yang diberikan oleh dokter Sharaf. 정말 너무너무 뵙고 싶었어요. 처음부터. 얼마 안 남았다고 진짜. 맞아요. 혹시라도 이대로 죽게 될까 봐.
Di saat bersamaan, Choi dan pasukannya tiba di markas itu dan langsung menembak Yono dan rekan yang lain. Baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Korban dari kedua belah pihak mulai berjatuhan. Sementara Choi sendiri mulai masuk ke dalam untuk mengejar Yono. Sambil membawa dokter baik, Jayon masih berusaha mencari formula di dalam markas tersebut. Namun Yono tiba-tiba muncul dan menyerangnya dengan cukup edan. Meski Yono semakin bertambah kuat, kekuatannya saat ini masih belum sebanding dengan kekuatan Jayon dari segi kecepatan maupun kekuatan. Saat Choi berusaha membunuh mereka, Ichi tiba-tiba muncul dan berusaha membunuh dokter baik. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Choi yang kemudian melanjutkan dengan membunuh dokter baik karena terlalu banyak bicara. Ichi yang selamat kembali berusaha untuk menyerang Choi, namun dengan mudah, Choi berhasil mengalahkannya. Setelahnya, Choi harus kembali berhadapan langsung dengan sang jawara Jayon. Kali ini, ialah yang harus tewas di tangan targetnya sendiri. Setelahnya, Yono pun mengatakan bahwa formula lainnya milik dokter baik berada di dalam sebuah berangkas di markas tersebut. Namun ia di sini baru mau mengatakan di mana lokasi dari berangkas tersebut jika Jayon berhasil menang melawan dirinya. Pada akhirnya Jayon pun berhasil mendapatkan semua sisa formula itu dan pergi dari markas tersebut. Ia kemudian mendatangi sebuah rumah sakit tempat ibu angkatnya dirawat saat ini. Jayon sempat menawarkan formula itu untuk menyembuhkan sementara penyakit dari ibu angkatnya. Namun sang ayah menolak. Ia ingin istrinya hidup dan mati secara alami. Ayah angkatnya juga mengatakan jika sebenarnya dulu dirinya ingin mengusir Jayon karena takut akan kekuatan yang dimilikinya. Namun sang istri menentang keinginan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Jayon terlihat menemui saudara kembarnya dokter baik di sebuah tempat. Jayon di sini meminta cara agar bisa menemukan formula obat yang lebih permanen untuk kondisinya saat ini. 너구나. 들으셨죠? 그거면 네가 원하는 걸 얻은 거 아니니? 보다 근본적인 걸 해결하려고요. Rating film ini sendiri di situs resmi IMDb-nya dibanderoli dengan angka 7,1. Meski alur ceritanya sempat ketebak di awal film, tapi di pertengahan ada sedikit yang bikin mind-blowing pas si Jayon ternyata pura-pura hilang ingatan. Dari judulnya udah pasti bakal ada lanjutan dari film ini yang katanya bakalan rilis di tahun ini. Kita tunggu aja apakah ada pemain baru yang masuk di film ini dan keseruannya sama dengan film pendahulunya. Ya kita tunggu aja ya cuy. Oke, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk alur cerita film The Witch. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.